Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini semata-mata karena iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hari ini panitia Pak Ustadz Supriyadi memberi tugas kepada saya untuk apa istilah Pak Supriyadi, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan hanya sedikit, kurang lebih tentang berkatalah yang baik atau diam. Jadi di dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, kemudian tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, jadi pada suatu hari nanti di akhirat, mulut kita akan dikunci. Kenapa mulut kita dikunci? Karena pada waktu di dunia mulut kita terlalu sembrono lah, kurang lebih begitu, sehingga terlalu banyak perbuatan dosa yang bermula dari mulut. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia itu bisa selamat karena lisannya. Kita lihat banyak terjadi peperangan gara-gara lisan. Gara-gara lisan juga kita lihat sering terjadi permusuhan. Dan gara-gara lisan banyak pejabat publik yang dibenci oleh rakyatnya. Contoh yang paling aktual soal antrian minyak goreng. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ya masih ingat lah ya, ketika masyarakat kita antri minyak goreng berhari-hari, berminggu-minggu, susah didapat, harganya mahal. Kemudian ada tokoh nasional yang ucapannya tidak menyiratkan adanya empati, gitu. Ini akibat dia tidak bisa menjaga lisan, gitu. Apa akibatnya? Timbul hujatan dari rakyatnya. Ya, saya tidak perlu sebut namanya, tapi ini istilahnya viral. Ini sudah viral ya. Jadi itu contoh betapa akibat tidak bisa menjaga lisan, maka ini dampaknya
besar sekali. Yang repot ya para pendukungnya kemudian memberi klarifikasi, maksudnya ini, maksudnya itu, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin membahas soal politiknya. Ini sekedar contoh betapa lisan itu luar biasa. Kalau tidak dijaga bisa membahayakan, kira-kira begitu. Bahkan gara-gara tidak bisa menjaga lisan, kita seringkali melukai hati pasangan kita sendiri. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Ini saya pernah mendengar ini disampaikan oleh siapa ya, beberapa hari yang lalu, dikutip juga ini. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sederhana sekali Pak. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, diam. Itu lebih bagus. Gitu. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 618 dan riwayat Muslim nomor 47. Jadi pilihannya hanya dua, nggak ada pilihan lain. Berkata baik atau diam. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum min shadaqati yatba'uha azza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Gitu. Jadi lebih baik kita memberi perkataan-perkataan yang santun, yang lemah lembut, daripada kita bersedekah tapi diiringi ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Misal, ini contoh mungkin contoh ya, ada pengemis datang ke rumah, kita kasih sesuatu yang berharga misalnya, tapi disertai caci maki atau ucapan-ucapan yang bisa menyakitkan hati. Ini tidak ada gunanya. Jadi lebih baik tidak usah memberi daripada memberi sedekah tapi disertai ucapan yang menyakitkan hati. Ini dikatakan di dalam Al-Quran tadi. Jadi orang yang santun baik dalam perkataan maupun perbuatan, pasti dia akan mempunyai banyak teman. Saya kira kita sepakat dalam hal ini ya. Orang yang baik, soleh, tutur katanya bagus, itu pasti banyak temannya. Daripada orang yang pemarah, gitu, orang yang tidak sabar. Ini susah dapat teman ini. Dan kalau ini mendengar ceramah Pak DKM tadi malam, itu ciri-ciri orang yang bertakwa antara lain tidak mudah marah. Kalau nggak salah ada saya dengar seperti itu. Nah, kita lihat permusuhan banyak terjadi gara-gara mulut. Suami istri bertengkar, ribut, itu pasti gara-gara mulut. Nah, jadi pernah dikisahkan juga bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada seorang perempuan yang lidahnya itu ditarik
panjang sekali Pak, ditarik sampai dililitkan di lehernya, panjang dililitkan di leher. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, dosa apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga dia mengalami siksaan yang demikian berat itu? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, ketahuilah ini adalah siksaan bagi seorang istri yang berani melawan suaminya. Ketika suami berkata satu, istri menjawab dua. Ketika suami berkata A, istrinya menjawab A, B, C, D, E. Ya, jadi lebih banyak jawabannya gitu. Ketika suami ngomong satu ayat, istrinya menjawab satu juz. Ya, jadi lebih banyak gitu. Ini tindakan yang menyakitkan hati suami. Maka kemudian solusinya apa? Ya kalau demikian ya lebih baik diam. Gitu. Jadi faliyakul khairun aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Begitu Pak. Jadi begitu banyak yang bisa kita ambil hikmah dari diam. Diam itu baik, tapi tidak banyak orang yang tidak bisa diam gitu. Nah, diam itu hikmah, tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengambil hikmah. Bahkan dalam peribahasa kita dikatakan bahwa diam itu emas. Nah, ini diam itu emas. Jadi diam itu bagus sekali Pak. Oleh karena itu jamaah sekalian, jika besok istri kita ribut minta dibelikan emas, suruh diam. Karena diam itu emas. Nah, bahkan ketika kita tidak bisa berhati-hati dengan mulut kita, bahkan sampai dikatakan dalam Al-Quran surat 61, surat As-Saff ayat 2, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu nama la taf'alun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu bisa ngomong ini, ngomong itu, tetapi kamu tidak mengerjakan itu gitu. Kenapa kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu? Maka sekali lagi, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha aza. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Begitu. Jadi kalau kemudian kita tidak bisa ngomong perkataan yang benar, lebih baik diam. Kira-kira demikian Pak. Lalu pertanyaan lagi, ada pertanyaan, kenapa orang yang berpuasa itu mulutnya bau? Apa Pak? Nasihat gigi. Ya, jadi ternyata itu supaya kita lebih banyak diam Pak, sebenarnya begitu. Supaya kita tidak terlalu banyak ngomong, karena ketika kita terlalu banyak ngomong, maka di situ ada potensi kita mendapatkan dosa-dosa baru gara-gara lisan kita. Belum lagi kalau omongan kita berisi ghibah. Nah, ini ghibah. Ghibah itu omongan tentang sesuatu yang memang benar seperti itu adanya. Itu ghibah. Apalagi kalau kemudian ada fitnah, ini lebih berbahaya. Nauzubillah min zalik. Semua itu berangkat dari lisan, dari mulut ya.
Jadi dengan lisan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan lisan juga kita bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sesuai dengan namanya kultum, kuliah 7 menit. Jadi tidak perlu lama-lama. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar, itu semua datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah, ucapan-ucapan yang salah, semua itu semata-mata akibat kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.